Halo semuanya, selamat datang di The Lazy Gadgets. Dan seperti biasa gue akan ngebawain news untuk minggu pertama April 2021. Jadi bukan 1 April tapi minggu pertama April. Jadi tidak ada prank di sini, nggak ada April Mop, April Fools. Padahal tadi gue udah rencanain bikin berita mengenai Apple buka toko resmi mereka akhirnya di Indonesia. Tapi terus sibuk saya seperti ini untuk melakukan hal itu ya. Bukan sibuk sih, emang lagi banyak kerjaan aja. Oke, jadi seperti biasa coba follow The Lazy Gadgets untuk berita lebih update setiap harinya di Instagram dan juga Jordi Leonardo O-nya 2 yang nggak ada gunanya sebenarnya, tapi ya biar kerennya gitu. Follower gue 10.000 bisa swipe up-nya kemana juga gue nggak tahu, nggak ada yang bisa gue kasih ke kalian. Oke, berita pertama itu datang dari Casio G-Shock Wear OS. Jadi di sini ada G Squad Pro GSW H1000, di mana ini sebuah smartwatch dari Casio sendiri yang dia menggunakan layar 1,2 inci, always on display monokrom. Jadi untuk always on display-nya cuma hitam putih dan ada layar LCD-nya, jadi ada 2 layer. Dan ini bakal dengan Wear OS. Dan kalian seperti yang kalian tahu, G-Shock sendiri emang sebuah jam tangan yang bisa bilang rugged banget, rigid nggak sih? Ya itulah itu, yang dimana emang gede banget, gaban banget, dan emang dipakai buat ya outdoor. Dan ini tentu aja bisa ngitung untuk masalah tracking kayak olahraga, terus masalah tidur ya kan, heart rate, tidur nggak bisa, dan juga blood oxygen saturation, dimana ini akan tersedia di 3 warna, jadi merah, hitam, dan biru gelap. Dan harganya sendiri itu bakal di 699 USD atau sekitar 10 juta. Mahal. Moving on, kita masuk ke smartphone. Yang pertama adalah Lenovo Legion 2 Pro yang tentu aja pakai Snapdragon 888. Dan sesuai dengan tren-tren smartphone gaming lainnya, dia bakal pakai Full HD+, 144Hz, dan layarnya sendiri itu di 6,92 inci AMOLED. Terkonfirmasi sejauh ini akan menggunakan side atau horizontal kamera, jadi tidak akan berbeda dengan kamera sebelumnya. Dan charging speed-nya itu bakal 65+45, yang berarti di 110 Watt. Tidak ada informasi lanjut karena tidak resmi juga. Kalau kalian mau beli, silakan, tapi jangan lupa bayar pajak. Sama halnya dengan Google Pixel 6. Jadi Google Pixel 6 juga kabar-kabarnya sedang di-develop, dan menariknya adalah dia menggunakan in-house SoC yang bernama GS101 atau Whitechapel, di mana ini bakal ARM-based, jadi tidak banyak yang bisa gue ceritakan juga karena tidak terlalu penting, tapi gue rasa banyak yang suka Pixel, anak Pixel kan, jadi tim Pixel ya kalau kata kalian ya. Nah itu tuh bisa beli, tapi jangan lupa bayar pajak. Oke, moving on, kita masuk ke yang resmi. Yang pertama adalah, belum deh, Mi 11 Ultra tuh juga nggak resmi, tapi Mi 11 Ultra menurut gue sebuah smartphone yang menarik banget, top notch banget semuanya itu, dimana layarnya itu 6,81 inci, 120 Hz, WQSD+, Gorilla Victus, AMOLED, 1700 peak brightness-nya, jadi untuk layar gue rasa udah aman banget. Kamera, ISOCELL GN2-nya Samsung yang terbaru. Terus bagian belakangnya ada display kecil 1,1 AMOLED yang brightness-nya itu mentok di 900 ya. Bentar, kenapa gue lupa tulis? Ya harusnya di 900 ingat gue, tapi standar gue di 900/450, dan itu bisa menggunakan kalian itu kayak buat ngelihat selfie dan juga untuk notification. Jadi kalau smartphone kalian benar-benar udah habis baterai, kalian cuma perlu notification, ya bisa super duper power saving mode. Jadi menurut gue ini udah keren banget. Dan menariknya, Mi 11 Pro dan Mi 11 Ultra itu dijual kemarin di China, terjual hanya dalam waktu 1 menit, dan dapat revenue-nya itu 2,6 triliun rupiah. 2,6 triliun rupiah. Gue beli batagor yang masih mikir, duit segitu beli batagor buat apa ya? Buat nimpuk orang kali. Oke, moving on, dari Xiaomi sendiri, selain Mi 11 Ultra dan Mi 11 Pro, kemarin kan gue nggak bikin event newsnya, itu ada Xiaomi Mi Fold. Dan ini salah satu hal yang menarik juga karena urusan harga dia sedikit lebih terjangkau dibandingkan kompetitor-kompetitornya. Dan untuk urusan layar, dia bisa dibilang paling gede untuk sekarang dengan 8,01 inci. Sedangkan Huawei kan di 8 inci pas. Dan untuk layarnya sendiri ini menariknya dia nggak 120 Hz. Jadi gue lihat lebih mendepankan untuk urusan warna, karena dia itu WQSD+ OLED dengan Dolby Vision. Sama halnya dengan layar depannya, 6,52 inci AMOLED 90 Hz yang merupakan sweet spot biasanya. Brightness mentok di 900 nits dan XDR10+. Dimana untuk baterainya sendiri ini bakal di 5000 mAh dan fast charging mampus karena 67 watt yang itu bisa wired dan wireless, yang dalam berarti 100%
itu hanya perlu 37 menit. Dan untuk Mi Fold. Untuk Mi Fold sendiri ini tentu aja dia Snapdragon 888 pertama, jadi nanti harusnya digeser sama Z Fold karena bakal barengan. Tapi menarik ya, kita ngomongin harga ya. 12256 itu bakal di 22,1 juta. 12512 itu bakal di 24,3 juta, dan yang special edition yang 16512 itu bakal di 28,7 juta. Yang special edition tuh bedanya ada middle frame-nya itu emas dan buttonnya emas dan ada special engraving di bagian belakang. Belum lagi kita ngomongin masalah kamera. Kamera dia 108 megapiksel HM2, 8 megapiksel liquid lens. Ini salah satu hal yang menarik karena dibuat seakan-akan seperti mata. Lalu ada kamera ultrawide 13 megapiksel dan selfie kameranya di 20 megapiksel. Gue tuh paling pusing kalau ngomongin spesifikasi, kayak menurut gue tuh kayak agak nyangkut, tapi that's it. Moving on, kita ngomongin Xiaomi sendiri juga terkonfirmasi akan masuk ke pasar smart car. Jadi waktu hari kedua sebelum dia mulai launchingnya, dia menyatakan kalau dia akan investasi sebesar 10 billion yen atau 22 triliun rupiah untuk masalah mobilan pintar ini, di mana dalam waktu 10 tahun itu bakal totalnya 145 triliun. Dan ini akan dipimpin oleh Legend sendiri atau CEO of Xiaomi. Nah, ngomongin mobil sendiri, Huawei juga kembali memberikan pernyataan terkait mobil mereka. Jadi Huawei sendiri menyatakan kalau mereka tidak akan membuat smart car, tapi mereka lebih ngebuat ke smart device untuk mobil. Jadi ini lebih ngebuat brand-brand kayak Nissan, kayak Toyota, itu mungkin lebih menjadi ke smart car dengan ada bantuannya dari Huawei sendiri. Nah, ngomongin Huawei sendiri, ini juga untuk P50 ini sepertinya bakal delay, yang harusnya bakal di akhir Maret ini. Kabar-kabarnya bakal di Juni, tapi beberapa orang di Weibo menyatakan bakal di Mei. Tapi untuk Harmony OS sendiri, untuk officialnya itu bakal di April ini. Jadi harusnya kita ngelihat yang official tuh bakal di Huawei MatePad Pro 2. Entah kenapa tidak terasa keren untuk sebuah sebuah peluncuran OS, tapi itu di tablet. Kayak ada yang kurang, tapi ya udah. Moving on, ada Galaxy Z Flip 2, di mana Galaxy Z Flip 2 ini juga terlihat dengan 2 baterai, itu di bulan Juli kabarnya untuk perilisan, dan ini bakal di 3300 mAh. Belum ada informasi lain terkait hal ini, seperti ya paling mentok juga UTG yang diperbaruin kayak lebih kuat dan segala macamnya. Jadi kita belum tahu apa-apa tentang Z Flip terbaru ini. Harusnya sih namanya Z Flip 3. Ngomong-ngomong smartphone, ini LG juga mengkonfirmasi ya, ini nggak tahu ya. Ada yang nulis berita di tanggal 1, ada yang nulis berita di tanggal 2. Jadi ada kemungkinan ini bukan April Mop, tapi katanya di tanggal 5 mendatang akan ada board meeting atau meeting pemegang saham yang menyatakan kalau mungkin untuk LG sendiri itu orang-orangnya akan dipindah, untuk karyawannya dipindah ke yang home, dan untuk divisi smartphone yang karena nggak ada yang mau beli, ini bakal ditutup sepenuhnya. Ya berarti kemungkinan update udah nggak ada lagi untuk pengguna LG, dan LG Wing akan menjadi smartphone dari Explorer Project Explorer yang terakhir, dimana kita nggak akan ngeliat rollable sama sekali lagi. Jadi kita tunggu Oppo aja untuk kita nyobain yang namanya rollable smartphone. Moving on, dari pernyataan yang sama dengan beberapa minggu lalu dari Samsung, dari Xiaomi ya nggak salah, dari Xiaomi. Sekarang dari Realme juga menyatakan kalau si Vice President-nya itu si Suci menyatakan kalau global shortage raw material itu akan menyebabkan harga smartphone mungkin akan naik. Dan ini sama juga dengan report dari Apple yang menyatakan kalau Foxconn sendiri juga menyatakan hal yang sama. Kalau di 2022 nanti sampai 2022 kuartal 3 ini bakal menjadi masalah besar kalau supply-nya itu nggak balik-balik, mungkin harga dari smartphone akan naik. Tapi kita berdoa saja itu tidak terjadi seperti harga VGA yang sudah gila-gilaan sekarang. Moving on, kita masuk ke Apple. Yang pertama adalah Apple AR VR. Ini kabarnya akan in-person event. Jadi akan ada yang ngomong, akan ada media datang. Jadi bukan sebuah online event, karena mungkin ini akan menjadi sebuah hal yang breakthrough dari Apple sendiri untuk memperkenalkan AR VR headset mereka. Harganya berapa? 3.000 USD. 3.000 USD itu sekitar 45 juta rupiah. Jadi ya kan 3.000. Bukan deh. 3.000 4,5 juta, mohon maaf. Nah, sekitar segituan. Jadi Apple sepertinya akan lebih prefer, karena ngomongin dari event sendiri, itu bakal ada WWDC 2021 di tanggal 7 Juni yang invitation-nya, teaser-nya itu terlihat seperti Tim Cook yang lagi ngebuka MacBook kemarin. Jadi looks good, creative as usual untuk Apple, dan tentu aja kita akan melihat iOS 15, iPad OS 15, WatchOS 8, macOS 12, tvOS 15, dan ini bakal dari 7 Juni sampai 11 Juni.
Kabar-kabarnya nggak akan ada hardware ya, belum ada rumor terkait hardware, tapi kita lihat aja nanti, mungkin akan ada kejutan, dan kabarnya ini akan menutup untuk online event dari Apple sendiri. Kedepannya bahkan in-person event. Nah, by the way ngomong masalah iOS ya, tadi itu gue baru dapat update terbaru untuk iOS 14.5 yang beta, dan Siri Voice-nya itu udah bisa berubah, dan gue punya pilihan kayak aksennya itu ada Amerika, British, Indian, dan South Africa. Jadi gue pakai yang Indian itu, kalian tinggal download, kalian klik Siri Voice, nanti kalian bisa ganti, nanti dia tinggal download sendiri, dan kayak gini contohnya. Hey Siri, tell me a joke. A woman walks up to a librarian and asks, "Do you have any books on Pavlov's dogs and Schrodinger's cat?" The librarian replies, "It rings a bell, but I don't know if it's here or not." Nah, jadi aksennya itu bakal berubah. Moving on, kita masuk ke berita terkait pengguna iPhone yang cukup konsumtif. Jadi ini dari Sensor Tower, memberikan survei yang memperlihatkan kalau di tahun 2020, itu pengguna iPhone rata-rata satu pengguna menghabiskan 138 USD per tahun untuk game. Yang paling gede itu game puzzle kayak Candy Crush dan Gardenscape, karena kan kalian tuh menghabiskan waktu, terus kalian nggak menang, kalian beli power up, kalian beli live, dan segala macamnya. Dan kalau dari kedua tentu aja dari entertainment sendiri, karena emang banyak orang yang beli Netflix, Disney Plus, Spotify, dan lain-lain. Nah, 138 USD itu sekitar 2 jutaan, dan ini tuh Sensor Tower ini ngambil surveinya tuh di Amerika Serikat. Jadi kalau kalian hitung sendiri ya, satu pengguna iPhone 2 juta, kalau ada 10.000 pengguna iPhone, berarti itu sekitar 20 miliar. Ya, kalau gua nggak salah hitung ya. Oke, moving on, kita masuk ke berita terkait iPhone SE 2022. Karena kabarnya iPhone SE 2022 ini dari Rosyang yang emang lebih fokus sebenarnya di panel. Dia menyatakan kalau 2022 tuh untuk SE sendiri bakal tetap di ukuran layar yang sama, jadi 4,7 inci dengan rumornya itu bakal ada 5G. Tapi untuk 2023 ini bakal 6,1 inci yang berarti segede ini iPhone XR, dan itu bakal dengan punch hole, jadi nggak ada notch. So far baru itu yang keluar terkait iPhone SE sendiri. Tapi kalau ngomongin iPhone 13, ini dari kemarin ada Max Weinberg dan Everything Apple Pro, itu mereka udah berkolaborasi dan mengeluarkan beberapa hal, kayak beberapa hal better yang sebelum gue ya nggak penting, kayak improvement kecil-kecilan. Tapi untuk urusan warna, ini bakal ada warna bronze, atau bisa dibilang gold, atau bisa bilang brown. Kita lihat ya nanti bakal gimana. Dan satu lagi adalah warna matte black. Jadi buat kalian yang suka warna matte black, it's time to shine gitu. Kurang lebih seperti itu. Gue nggak tahu warna-warna ini akan menggantikan warna apa. Mungkin aja matte black ganti warna grey, atau mungkin ganti warna lain. Tapi yang pasti kalau ada copper atau bronze atau brown itu sendiri, harusnya akan mengganti si warna biru. Seperti yang dilakukan si biru mengganti warna hijau. Oke, gue akan baca komentar untuk minggu ini. Yang pertama, Bang, ntar kalau subscriber lu udah 100.000 masih sempat bacain komentar. Ya sempat lah, nggak ngaruh. Ini kan gue syuting juga nggak ngaruh. Mau 20 menit juga saat yang edit. Kan gue tidak ngedit. Terima kasih saat ya. Nanti kita makan-makan ya. Kedua, Qualcomm juga bilang soal shortage sebelumnya bakal price hike buat smartphone yang pakai Qualcomm. Semoga Exynos kayak ikut-ikut, masa harus pakai MediaTek. Ya kita nggak bisa ngomong begitu sih, karena maksud gue semuanya akan naik dengan sendirinya. Kalau emang semuanya tidak ada raw materialnya, kita bukan ngomong udah jadinya nih, bukan SoC-nya. Raw material untuk bikin SoC-nya, jadi ya semuanya akan naik pada waktunya. Senin harga naik. Terus ada udah miskin inovasi Apple, palingan fitur dan tech apa yang belum dimasukin di seri sebelumnya RIP. Ya apapun yang baru di Apple sudah ada di tempat lain, tapi karena kata Apple itu inovasi, fanboy-nya bilang apa? Inovasi. Oke, untuk berita minggu ini yang gue paling suka itu berita apa ya? Gue sampai lupa. Sebenarnya gue paling tertarik sebenarnya sama Mi Fold sendiri sih, karena ya buat gue itu menarik banget dengan harga 20 jutaan, dan mungkin bisa sedikit on par lah sama kompetitornya. Tapi kita lihat aja nanti, karena Xiaomi nggak pernah ngirimin gue sih. Realme ada, Oppo ada, Xiaomi, Redmi nggak ada tuh, nggak pernah tuh. Kenapa ya? Nggak tahu deh. Ntar gue coba tanya kali. Samsung aja ngirim loh. Oke, itu aja untuk berita minggu ini. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, share. Follow kita di @thelazygadgets untuk berita lebih update setiap harinya. Gue di Jordi Leonardo O-nya 2, dan jangan lupa subscribe. Thank you so much guys for watching and stay safe you all. See you on the next week. Bye bye guys.